sebelumnya bisa dikenalkan dengan siapa saya di sini? Ya, saya dengan Sen. Jadi saya di sini di bagian digital marketing untuk pengiklanan Gema. Ya. Oke, selanjutnya bisa dikenal nggak sih Mas, Gema Halo Mas ini apa ya? Oke, Gema Group ini untuk Gema Group sendiri itu adalah payung. Payung di situ di mana di dalam Gema Group itu ada beberapa bisnis. Yang pertama ada tiket ekstra, itu berkaitan dengan tiketing pesawat, tiketing kapal, dan kereta. Intinya berkaitan semua dengan tiketing. Dan juga ada yang kedua ada Gema Ekstra. Gema Ekstra ini terkait pengiriman barang ke berbagai pulau di Indonesia. Itu untuk berbagai komoditi, jadi semua itu Gema Ekstra bisa. Dan kemudian yang paling baru ini ada Gema Pet Go. Nah ini kita yang di sini nih, kandang Gema Pet Go itu untuk khusus pengiriman hewan. Jadi pengiriman hewan ke luar pulau, ke dalam pulau. Intinya kita bisa tangani hewan-hewan yang memang mau dikirimkan seperti itu. Jadi Gema Group ini memang satu payung besar. Di situ ada beberapa brand seperti itu. Jadi ada tiketing, candu juga yang bawa barang dan yang baru ini nih. Ya, hewan. Oke, menarik ini Mas. Ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja ini? Menurut Mas, berapa penting teknologi informasi yang menurut Mas nih seberapa penting teknologi informasi komunikasi dalam operasional Gema Group ini? Oke, jadi untuk masalah terkait teknologi, jadi ini kalau kita lihat zamannya di digitalisasi ya kita sebutnya, itu memang sangat penting. Apalagi pertama kita yang paling utama lagi di yang baru ini di Gema Pet Go ini, kita itu benar-benar untuk membangun atau merintis usaha itu benar-benar butuh pengenalan brand. Nah pengenalan brand ini yang memang butuh sekali untuk teknologi digital gitu. Dan kita memang target pasarnya adalah perorangan. Dan bagaimana sih supaya orang itu mengenal brand kita? Tentu kita butuh teknik informasi. Dan di dunia digital ini jadi kesempatan bagus, apalagi untuk perkembangan informasi ya, kita itu sangat cepat dan ranahnya audien yang bisa dijangkau itu lebih luas. Makanya dalam hal pembangunan bisnis, apalagi yang sifatnya masih merintis seperti itu penting banget, karena hal itu menjadi pertama lebih efisien dan lebih kekinian juga, dan pasar yang kita dapat bisa lebih luas. Apalagi kalau umpama kita itu di Jogja, bertempat di Jogja, dan audien kita itu bisa jadi dari luar Jogja, dan itu pernah kejadian di kita. Memang dari luar Jogja butuh pengiriman yang mana hewan ini itu memang bukan di Jogja seperti itu, sedangkan padahal kita nggak pernah ada cabang di sana, tapi gara-gara teknologi digital ini, informasi, makanya bisa bagaimana mereka itu tahu. Makanya dalam teknik informasi ini, memang kalau untuk brand itu, pertama itu kita itu bagaimana sih harus dikenal dulu. Makanya dikenal ini dalam rangka teknologi digital ini bagus banget, dan itu sangat bermanfaat bagaimana untuk membangun bisnis kayak gitu. Jadi selanjutnya itu teknologi atau sistem informasi apa Mas yang digunakan dalam operasional Gema Group ini? Oke, kalau di Gema Group itu ada teknologi informasi, itu ada kita di website, kemudian ada di media sosial, Instagram, Facebook, TikTok, dan mungkin kalau saya lihat perkembangannya, mungkin untuk TikTok ini lagi rame-ramenya. Yeah. Jadi paling bagus itu untuk pengenalan brand itu lewat TikTok untuk sekarang. Tapi untuk media sosial lain juga penting. Di situ menurut saya karena setiap media sosial informasi itu beda ranahnya. Jadi TikTok ini untuk branding, dan menurut saya Instagram itu untuk validasi. Begitu juga website itu untuk memuat informasi yang lebih lengkap lagi. Jadi
sebenarnya kalau kami menggunakan semua itu sebenarnya untuk bagaimana sih supaya bisnis ini itu terkenal lebih lebih konkret seperti itu, lebih konkret, dan di situ kita ada validasinya banyak, ada melalui website, kita cek website bisa, dan kemudian kalau masih kurang percaya kita lewat media sosial, jadi seperti itu. Jadi kalau website itu biasanya untuk tiketing ya? Semua, kami di sini semua pakai. Oke. Jadi gimana sih alat pelayanan ketika pelanggan memesan tiket? Mulai dari datang hingga itu diterbitkan. Oke, jadi kalau untuk pemesanan tiket itu biasanya mereka itu biasanya kenal kebanyakan itu dari website. Website pertama mereka itu dari website, kemudian tahu, dan ketika biasanya memang orang-orang yang membuka website itu memang orang yang butuh, yang memang di situ mereka itu ingin menggunakan layanan. Nah, maka dari itu biasanya mereka itu langsung bertanya untuk bagaimana sih ini mau kesini dari umpama dari Jogja mau ke Makassar, mereka tanya kayak gitu, nanti dari kita itu nanti langsung untuk pengecekan harga, kemudian setelah itu kita isut, kemudian setelah itu tiket keluar dan pembayaran, seperti itu. Jadi untuk proses-proses itu tuh semuanya dilakukan secara digital. Betul. Apakah ada yang manual gitu? Untuk sekarang masih banyak digital karena mungkin secara kalau kita lihat dari perkembangannya juga di masyarakat, kebanyakan orang nggak mau ribet datang gitu, makanya kebanyakan untuk saat ini untuk customer yang datang kepada kita itu kebanyakan dari digital itu, dari media sosial, dari website dan yang lainnya. Gimana sih teknologi itu membantu mempercepat proses pelayanan kepada pelanggan? Oke, jadi kalau untuk membantu dalam proses pelayanan itu memang menurut saya signifikan pertama dari mulai pendataan, bagaimana data masuk. Data masuk itu mulai dari pertanyaan mengenai tempat tujuan, di Gema Ekstra barang berapa banyak barang, dan itu semua melalui data, dan itu semua terproses ke dalam database ini. Yang database ini pertama juga fungsinya untuk analisis data untuk perusahaan untuk pengembangan selanjutnya, kayak gitu. Makanya ketika menggunakan teknologi, ketika pemesanan itu pengefisiensinya lebih banyak lah, lebih banyak yang bisa diefisiensikan ketika menggunakan teknologi ini, menggunakan website, terutama website sih. Kalau kebanyakan untuk yang memang berkaitan dengan sistem dan pelayanan itu kebanyakan website, dan itu memangkas untuk pekerjaan hal-hal yang memang sifatnya data seperti itu. Oke. Gitu. Selain dengan pelanggan, gimana sih komunikasi antar karyawan dalam sehari-hari di Gema Group ini? Oke, untuk komunikasi sendiri bagaimana di Gema Group ini, komunikasinya bagus, dan memang untuk komunikasi sebentar dulu. Komunikasi ini berkaitan dengan apa dulu? Komunikasi komunikasi antar tim. Oke, untuk kalau terkait koordinasi, terkait komunikasi dengan tim, terkait pekerjaan ya. Iya, itu betul, Mas. baik. Pekerjaan itu pasti di sini itu memiliki jadwal tersendiri yang memang di situ itu untuk komunikasi koordinasi itu selalu dilakukan secara rutin setiap minggu. Setiap minggu dilakukan koordinasi karena di situ ada evaluasi, ada plan kedepannya bagaimana, dan itu memang harus rutin dan kita jadikan SOP juga seperti itu, karena memang hal tentang komunikasi dan koordinasi itu sangat penting. Gimana sih perusahaan itu memastikan data itu akurat agar tidak terjadi kesalahan saat pengiriman? Oke, untuk data ini bagaimana biar akurat itu pertama kami itu punya sistem integrasi. Jadi sistem yang terintegrasi ini sistem yang memang sejak awal bagaimana customer ini bertanya umpama apa yang ditanyakan, umpama dari tiket dari Jogja ke Makassar dan umpama kepengen kelas bisnis dan sebagainya. Di situ kan sudah ada penanda semua, dan di situ memang integrasinya semua itu mulai dari
dari isut dan nanti pencatatan dan sampai transaksi itu memang dijadikan integrasi satu jalur sistem seperti itu. Termasuk di Gema Extra juga, biar data ini supaya valid, kita itu semua data itu mulai dari awal bagaimana customer ini tanya tentang barang, pengiriman kemana, dan berapa banyak itu tercatat semua di sistem di website, dan itu yang nanti jadi data untuk tracking seperti itu. Jadi semua data itu sinkron seperti itu. Ini otomatis Gema Extra atau Gema Group ini menyimpan data-data pelanggan gitu ya. Betul. Gimana sih biar Gema Extra ini menjaga keamanan data tersebut? Oke. Jadi kalau saya lihat untuk menjaga data keamanan ini memang kalau data keamanan itu ada dua hal yang memang harus diperhatikan. Pertama, data keamanan itu dari internalnya juga. Dari internal, pertama dari internal itu bagaimana? Dari internal ya dari sistemnya itu sendiri. Pertama, ketika kita membuat sebuah sistem, tentu kita membutuhkan ada verifikasi, ada password, ada dan sebagainya. Dan itu sudah kita buat. Ketika itu sudah selesai, maka ada satu lagi, yaitu literasi kepada orang yang menggunakan. Makanya dalam hal ini ada dua hal. Pertama di internal, sistemnya itu sendiri, dan kemudian ada orangnya yang memang harus kita kasih tahu untuk menjaga data itu seperti apa sih, kayak gitu. Dan memang hal-hal yang kayak phishing sebagainya gitu itu memang harus diberitahukan dan diajarkan ke setiap karyawan di tempat kita gitu. Bagaimana sih penerapan pengaruh teknologi informasi itu sendiri terhadap efektivitas kerja karyawan-karyawan di Gema Group ini? Oke, terkait dengan efektivitas kerja itu bagus, apalagi kalau mungkin yang sangat memangkas efektivitas itu pekerjaan itu terkait dengan pendataan, dengan laporan, dan hal-hal yang memang di situ itu sifatnya data banget gitu lah. Dan itu memang memangkas karena di situ sekali lagi emang pertama itu data itu dari awal dari customer itu memang seperti itu dan kita itu nggak merubah-rubah, dan sampai akhir ke pelaporan keuangan pun ya datanya valid kayak gitu, dan itu kita nggak usah ngotak-ngatik lagi, dan itu efisien untuk bagian-bagian tertentu seperti itu. Jadi untuk penggunaan teknologi dari Gema Group ini, apakah itu tuh memiliki dampak kepada pelanggan atau seperti kayak kepuasan pelanggan? Nah, kalau ada itu ada nggak sebenarnya, Mas? Oke, kalau kepuasan pelanggan tentu ya, karena pertama di satu sisi ketika kebanyakan pelanggan di sini customer itu mereka itu nggak perlu datang dan mereka itu merasa ya nggak usah repot-repot saya ke situ kayak gitu kan. Apalagi kebanyakan yang kayak hewan-hewan ini, mereka itu benar-benar mereka tanya dari online, dari TikTok, dari website seperti itu, mereka tinggal Mas minta diambil ya, ini diambil ya kesini, dan itu mereka itu senang kayak gitu. Dan nggak seperti dulu orang harus datang ke toko konvensional dan itu harus jauh dan waktunya harus ditentukan kayak gitu kan. Jadi fleksibelnya bagi customer ini, mereka merasa fleksibel banget ini. Umpama apalagi kerja gitu kan, ya udah tanya aja ke website atau ke WA, langsung bisa diambil seperti itu. Baik Mas, terima kasih atas waktunya. Terima kasih telah menambah wawasan atas penerapan teknologi informasi komunikasi di Gema Group ini. Ya. Oke. Terima kasih Mas. Ya. Udah? Udah Mas, cek dulu.